بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين الميامين ومن تبع هداهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوان والأخوات رحمكم الله، نحييكم تحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله العزيز العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak ada satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melebihi usia, di mana tatkala manusia tidak mengabaikan anugerah ini, maka dia tidak tergolong dari manusia yang merugi. Akan tetapi ketika manusia abai terhadap usia dan umurnya dan menggunakannya pada hal-hal yang sia-sia yang tidak ada kaitannya dengan perjalanannya menuju Tuhan, maka sudah pasti manusia yang mengabaikan umurnya sia-sia tergolong dari manusia yang merugi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wa sadaqallahul aliyyul azim wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati, saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan kesabaran. Shadaqallahul aliyyul azim. Oleh karena umur dan usia, masa yang dilewati oleh umat manusia sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada umat manusia yang beriman kepadanya dalam 12 bulan, ada 1 bulan yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulannya, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmatnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang begitu agung di bulan suci Ramadan berupa maghfirah, ampunan, keberkatan dan lain-lainnya, di mana pada bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan 1 malam di dalamnya lebih bernilai dari 1 bulan, yakni 1 umur manusia, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sadaqallahul aliyyul azim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami Allah menurunkan Alkitab Al-Qur'anul Karim fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Apa hakikat malam Al-Qadar? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan malam Al-Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar adalah malam di mana lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal baik, menerima doa-doa dari hamba-hambanya, menerima ampunan yang dilantunkan, yang diajukan oleh hamba-hambanya, membuka pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu anugerah dan segenap kebaikan pada malam tersebut. 2 rakaat yang kita laksanakan di malam tersebut sama dengan 1000 bulan kita sholat 2 rakaat, yani selama 1000 bulan. Itu nilainya. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh kita abaikan.
Karena kalau kita abaikan utamanya waktu yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan suci Ramadan, yakni hari-harinya, malam-malamnya, utamanya malam Lailatul Qadar. Ketika kita abai, kita akan merugi kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Akan tetapi ketika kita tidak abai, menggunakan waktu-waktu yang kita lewati, menggunakan umur kita dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati, mengikhlaskan diri dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelompok manusia yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi orang-orang yang berhasil membangun keimanan dalam dirinya, berjalan sesuai dengan keimanan yang diyakininya, berikhlas, yakni mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan diri dalam beragama, dalam melaksanakan perintah agama, mendamaikan dirinya untuk taat dan taslim mutlak kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu kita tidak akan tergolong dari orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, hendaknya kita mempersiapkan diri, bergegas untuk meninggalkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan perjalanan kita menuju Tuhan, khususnya di bulan suci Ramadan. Sangat indah ajaran Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Baitnya ketika mengingatkan kita ketika kita memasuki al-ashrul awakhir, ketika kita memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan, di mana sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Di situ ada isti'adzah, ada permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan suci Ramadan melewati kita, jangan sampai Ramadan meninggalkan kita, jangan sampai fajar terbit di malam-malam suci Ramadan sementara kita masih mempunyai tanggungan dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bi jalali wajhikal karim. A'udzu, aku berlindung, bi jalali wajhikal karim, dengan keagungan wajahmu yang maha mulia. Dari apa? Min an yanqadhiya anni syahru Ramadan. Agar jangan sampai bulan suci Ramadan berlalu dari kami. Au yatlu al-fajr min lailati hadhihi, atau terbit fajar pada malam ini, walaka qibali dhanbun au tabi'atun tu'adzibuni alaih, sementara hamba masih mempunyai dosa dan tanggungan yang belum engkau ampuni. Betapa besarnya nilai daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berlindung dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan dari kerugian besar, yaitu melewati bulan suci Ramadan tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, memasuki 1 Syawal sementara kita masih belum bisa menaklukkan hawa nafsu, masih menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, masih menjadi budak daripada hawa nafsu, bukan menjadi hamba sejati Tuhan. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan untuk kita al-inqita' ilallah, untuk kita memutuskan diri dari segala sesuatu sebagai tamu Allah, sebagai pelaksana puasa, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk memutuskan diri dari segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menyatu dengan Rabbul Izzah, Tuhan dari segala keagungan dan kebesaran dan kesempurnaan. Dengan demikian manusia menjadi abdi sejati Tuhan dan menjadi manusia ilahi sebagaimana
para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang tidak merugi menggunakan kesempatan hari-hari mulia bulan suci Ramadan, mengisinya dengan taat, mengisinya dengan taslim mutlak, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.